Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari penelitian yang kami lakukan, yaitu dengan judul Evaluasi Kinerja Jaringan Komputer Berbasis QoS dengan Standar Tipon pada Laboratorium SMA Negeri 1 Ciawi. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini perkenalkan, nama saya Rendra Juliana dengan NPM 2470071111071 dan teman saya. Perkenalkan, saya Najmuraini Maulida dengan NPM 2470071111077. Oke, sekarang kita langsung masuk ke penyampaian dari hasil penelitiannya. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian latar belakang, di mana jaringan komputer sudah menjadi kebutuhan utama di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan dan termasuk di sekolah. Namun, masih ada banyak sekolah yang mengalami masalah di jaringan komputernya, seperti pada kualitas jaringan yang tidak optimal, yang menjadi kendala seperti koneksi yang tidak stabil, dan distribusi bandwidth yang tidak merata. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Ciawi ini, kami menemukan beberapa permasalahan seperti gangguan koneksi pada PPPoE, lalu kondisi perangkat yang sudah tidak optimal, serta distribusi jaringan yang belum merata pada area laboratorium. Nah, dari permasalahan barusan kami menyimpulkan, kami menyusun dua pertanyaan utama, yaitu mengenai bagaimana sih kondisi QoS di SMA ini, termasuk pada throughput, delay, jitter, dan paket loss-nya. Lalu yang kedua itu faktor apa sih yang menyebabkan adanya instabilitas di sana. Nah, dari itu kami memiliki tujuan dalam penelitiannya. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja teknis di sana. Lalu yang kedua itu mengidentifikasikan akar masalahnya dan memberikan rekomendasi strategis untuk kedepannya. Nah, untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis QoS berdasarkan Tipon. Nah, untuk pengumpulan data sendiri dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan secara langsung, terus juga kami melakukan pengujian. Untuk tools yang digunakan dalam pengujian, kami menggunakan speed test, ping dari CMD, dan juga Wi-Fi analyzer. Untuk lokasi pengujian sendiri, kami itu melakukan pengujian di 5 titik lokasi, yang dimana 4 antaranya itu adalah lab komputer, dimulai dari lab komputer 1 sampai 4, dan satu lagi adalah ruang guru. Untuk skema yang digunakan dalam semua lab komputer mulai dari 1 sampai 4 ini tuh menggunakan skema PPPoE, dan untuk ruang guru menggunakan hotspot. Kenapa kami melakukan pengujian dengan 2 skema yang berbeda? Ini tuh dilakukan agar nanti saat kita melakukan pengolahan data bisa menemukan perbandingan dan melihat performa skema mana yang lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, dapat kita lihat sepertilah topologi jaringan di SMA Negeri 1 Ciawi, di mana mereka itu menggunakan topologi star yang menjadikan satu pusat utama yaitu pada router mikrotik. Nah, dapat kita lihat itu dari router mikrotik atau router utama disebarkan terlebih dahulu pada switch utama, lalu dari switch utama ini akan disebarkan kepada akses point di masing-masing ruangan. Seperti yang dibahas oleh teman saya sebelum itu, bahwa di SMA Negeri 1 Ciawi ini memiliki 2 skema. Yang pertama ada skema PPPoE dan skema hotspot. Mungkin untuk pembahasan mengenai perbandingan skema itu dapat dibahas di pembahasan selanjutnya. Oke, berikut adalah hasil pengukuran QoS dari hasil pengujian yang telah kami lakukan, yang dimana untuk perbandingan nilai QoS per lokasinya itu seperti yang bisa dilihat pada grafik di sini, secara overall itu ada di kategori baik sampai sangat baik. Dan untuk lab 4 dan ruang guru sendiri itu tuh memiliki performa paling tinggi dengan nilai 100%, dan untuk performa terendahnya itu ada di lab 1 dengan nilai 81%. Nah, meskipun tadi di QoS-nya tuh secara overall itu dari kategori baik sampai sangat baik, kami tuh menemukan bottleneck di bagian throughput-nya, yang dimana lab 1 ini tuh menjadi titik terlemah dengan throughput sebesar 17,sekian%, yang dimana kategorinya itu buruk. Dan untuk ruang guru ini tuh menunjukkan performa paling optimal dengan nilai 94,sekian%, yang dimana kategorinya itu sangat baik. Nah, untuk di lab sendiri dari lab 1 sampai 4 tuh untuk alokasi bandwidth-nya tuh yang dikirim dari ISP itu tuh sebesar 100 Mbps per ruangan. Tapi
Dari hasil pengujian yang kami lakukan dari lab 1 itu tuh alokasi bandwidth-nya itu tidak optimal dan bahkan jauh untuk dibilang layak gitu kalau dibandingkan dengan bandwidth yang dikirimkan. Dan sedangkan untuk di lab 4 itu tuh menjadi alokasi throughput yang paling optimal di antara 4 lab tadi. Nah, dari hasil uji coba yang kami lakukan, kami tuh menemukan perbandingan dan teman utamanya yang dimana untuk skema PPOE dan hotspot itu ternyata lebih stabil dan efisien hotspot yang ada di ruang guru dibandingkan dengan PPOE yang ada di ruangan lab yang sering mengalami variasi hasil pengujian saat kami melakukan pengujian. Yang selanjutnya, kami menemukan variabilitas jitter yang dimana di lab 1 dan 3 ini tuh mencatat jitternya itu tinggi di atas 80 ms. Ini tuh mengindikasikan fluktuasi delay yang mengganggu aplikasi real time. Nah, yang ketiga, kami menemukan hardware impact. Dari hasil observasi di lapangan yang kami lakukan, kami menemukan bahwa akses point ataupun router di tiap ruangan, dari mulai lab 1 sampai ruang guru tuh memiliki spesifikasi yang berbeda dan juga ada router yang emang usianya tuh udah usang gitu dan harus dilakukan peremajaan. Nah, dapat kami simpulkan penyebab yang terjadinya permasalahan di SMA Negeri 1 ini ada 3. Yang pertama, router lokal yang sudah usang atau obsolete serta bottleneck pada mekanisme PPOE-nya dan distribusi bandwidth-nya yang masih buruk. Lalu untuk solusi yang kami rekomendasikan yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan peremajaan dan standarisasi pada perangkat. Untuk yang kedua, melakukan implementasi manajemen bandwidth dengan menggunakan PCK atau HTB. Dan yang terakhir itu melakukan migrasi teknologi ke sistem OLT. Nah, kesimpulannya dari yang kami dapatkan, kinerja di SMA Negeri 1 Ciawi ini tuh memiliki performa yang baik gitu. Namun masih ada ketimpangan distribusi yang lumayan signifikan. Jadi melimpahnya bandwidth yang dikirim dari ISP ke tiap ruangan itu masih kurang maksimal. Oke, itu yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian yang kami lakukan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Lutfi dengan NPM 24.1175. Mungkin bertanya ya, kan tadi itu sempat dijelaskan ya bahwa adanya fluktuasi jitter. Nah, itu tuh apa sih yang paling dampak signifikannya terhadap pembelajaran? Oke, langsung saja ya. Jadi jitter ini tuh kan mengukur kayak jeda kedatangan paket data. Nah, fluktuasi yang kami temukan di lab 1 dan 3 itu kan di atas 80 ms, yang di mana itu bisa mengganggu layanan real time. Misalnya aja begini, jika si siswa yang ada di sekolah ini tuh menggunakan internet jaringannya di lab 1 dan 3 untuk ujian berbasis komputer atau CBT, siswa itu akan mengalami lag saat menekan tombol next ataupun menyimpan jawaban. Jika digunakan untuk streaming video interaktif atau Zoom ataupun Meet, akan terjadi patah-patah pada suara dan gambar yang menjadi buffering. Tentunya ini tuh akan merusak fokus dari para siswanya sendiri. Terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Boleh saya. Silahkan langsung aja. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ismail Budi dengan NPM 24.07.11.1068. Mungkin sebelumnya boleh ke bagian atau ke slide dari throughput ya? Boleh. Nah, di sini kan terdapat chart gitu yang kalian buat itu atau grafik yang kalian buat dari hasil testing kalian itu mengenai dari analisis bottleneck. Nah, di situ saya akan menanyakan permasalahan dari throughputnya nih. Dari kelima indeks ini, kenapa keempat indeks yang lain itu lebih bagus dibanding yang satu? Yang satu itu kan di sana tertulis tuh menjadi titik terlemah dengan throughput yang hanya 13% sekian nih dalam kategori terburuk. Seperti apa penjelasannya? Oke, jadi tadi kan di nilai QS-nya tuh ditunjukkan kalau lab 1 itu ada di kategori baik. Nah, itu menunjukkan kalau jalur utama dari SSP-nya itu berjalan stabil. Namun
dari hasil observasi yang kami lakukan, ternyata penyebab throughput yang sangat kecil ini tuh akibat alokasi yang diterima dari ISP ke router dan router ke perangkatnya itu tidak disalurkan secara maksimal. Jadi throughputnya bisa kecil seperti itu gara-gara si perangkat hardware-nya itu emang gak bisa menyalurkan bandwidth yang dikasih dengan maksimal gitu. Ibaratnya tuh keran air yang dari pusatnya tuh ngegelontor gede atau ngegelontor yang sangat besar gitu, dan di tiap ruangannya tuh hanya bisa disalurkan dengan keran-keran kecil seperti itu. Jadi meskipun dari pusatnya udah besar, tapi dari ruangannya sendiri hanya bisa menyalurkan kecil, jadi tidak maksimal seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin karena dari teman-teman tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.